Halo guys, balik lagi bersama Om Glo dari channel Gali Low Kilometer. Oke, kali ini Om Glo akan membahas satu unit yang kilometernya paling rendah dari showroom Ayung Auto 88, yaitu adalah Nissan X-Trail T32. Inilah mobil. Oke, balik lagi sama Om Glo. Nah, ini dia adalah Nissan X-Trail T32. Ini yang 2500 cc ya, tahun 2014. Ini adalah unit dari Ayung Auto 88 yang kilometer paling pendek, yaitu 15.000 saja. Oke, kita bahas detail sedikit mengenai mobil ini ya. Karena Om Glo juga penasaran sama mobil ini karena kilometernya sangat sedikit. Oke, dari tampak depan kita lihat. Ini udah facelift atau generasi ketiga ya untuk X-Trail ini, dimana untuk dari perubahan lampunya dia sudah model lancip, dimana yang sebelumnya kan model begini ya. Nah, ini udah model lancip, terus di sini juga sudah LED headlamp. Untuk ininya dia menggunakan proyektor, terus dia juga sudah ada fitur auto leveling lamp. Jadi untuk lampunya sendiri akan otomatis mengatur jarak ketinggian lampunya, jadi tidak akan menyilaukan mobil lain di depannya gitu loh. Terus di sini ada fog lamp ya, fog lampnya masih lampu biasa sih kayaknya. Nah, terus di sini terjadi perubahan besar di tampak depan ya, dimana dia dari sini sudah melancip melengkung gitu ya. Terus grillnya juga kelihatan ganteng ya, cowok banget sih. Ini terus di sini ada emblem Nissan-nya, di sini ada untuk pendingin udara lah ya di sini. Jadi perubahannya sangat drastis dari T31 ke T32. Nah, kemudian ini kita ke tampak samping. Tampak sampingnya ini bisa dilihat untuk pelek dan bannya itu sudah menggunakan ukuran yang cukup besar, yaitu dia menggunakan pelek ring 18 dengan ukuran ban 225/60 ring 18. Jadi untuk pelek standarnya sendiri itu sudah ukurannya besar ya, ring 18. Karena kan yang sebelumnya kalau nggak salah ring 17 apa 16 gitu. Tapi nanti bisa lihatlah perbandingan antara T31 dan T32. Oke, di sini dari samping terlihat ya lengkungannya sudah jauh berbeda dengan T31. Oke, ini ada spionnya. Terus di sini untuk handle-nya tipe tarik ya. Tipe tarik, dia juga sudah menggunakan keyless entry. Jadi kita hanya nggak perlu ini, cukup kantongin kunci. Ini nanti bisa dikunci dari sini, kita pencet gitu. Dan untuk menyalakan mesin juga sudah menggunakan start stop engine button. Nah, di sini sudutnya terlihat jelas ya. Ini modelnya cowok banget sih ya, SUV. Jadi dia head to headnya bersama dengan CR-V dari Honda. Itu pesaingnya lah. Nah, untuk 4 rem roda sendiri sudah menggunakan cakram with ABS ya. Terus di sini ada tangki bensinnya di sebelah kanan. Nah, ini lekukan lampunya itu berbeda dengan yang generasi T31, di mana T31 itu masih menggunakan lampu di sini ya. Nah, ini sudah pindah ke sini semua. Ini melekuk dari sini sampai sini. Jadi modelnya mirip-mirip, bisa dibilang Harrier lah ya. Kalau model Harrier mirip-mirip lah gitu. Terus di sini ada wiper. Di sini ada sensor parking juga. Parking. Dan sudah menggunakan kamera 360 untuk fitur parkingnya. Jadi 360 itu mempunyai keunggulan 360 derajat di sekitaran posisi mobil itu terlihat. Jadi kalau yang model-model lama kan paling hanya kamera belakang mundur aja ya gitu. Kalau ini tapi udah 360. Jadi depan belakang terlihat, samping kiri kanan gitu. Nah, jadi di sini menggunakan sensor parkingnya 4 titik ya. Di sini ada emblem 2,5. Jadi mesinnya adalah 2500 cc. Di sini emblem Nissan. Terus di sini untuk buka bagasi ya. Dimana untuk bagasi sendiri sudah menggunakan power back door, tapi belum bisa dia nutup sendiri yang pakai kayak gini-gini loh ya.
Biasanya kan bisa sih kalau mau gini tinggal tutupin orang. Ya nggak? Just kidding, canda bos. Oke, di sini ada emblem X-Trail-nya. Ya, bisa dilihat X-Trail. Terus di sini ada untuk kayak apa ya? Mungkin spoiler kali ya, spoiler belakangnya. Jadi terlihat ganteng banget. Terus antena menggunakan antena tengah. Di sini ada roof rail. Jadi kalau mau tambahan bagasi ini sudah ada ininya. Jadi tinggal beli untuk bracket menambah bagasi tambahan gitu. Oke, di sini tampak sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Modelnya chrome, tipe tarik. Terus di sini juga ada garnish ya sedikit di sini. Supaya pemanis aja. Di sini ada kaca spion, sudah dilengkapi dengan lampu sen juga. Terus kemudian tampak depan sama kurang lebih kayak sebelah kanan. Nah, itu mungkin dari untuk sisi eksteriornya. Abis ini kita masuk ke interiornya dari X-Trail tipe T32. Oke, come on gengs. One's a company, two's a crowd, three's a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up. Balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Nissan X-Trail T32. Sekarang kita membahas interior dari Nissan X-Trail T32. Oke, kita mulai. Nah, ini untuk bagian pintu di sini bisa dilihat ya. Di sini masih menggunakan di sini sudah soft touch. Di sini juga hard plastik, di sini soft touch. Terus di sini untuk handle penarik ini ya pintu. Di sini untuk handle pintunya sudah menggunakan warna chrome. Di sini polos. Di sini untuk power window sendiri ada 4 ya. Di sini ada pengunci door lock juga. Di sini untuk ada pengunci power window. Jadi untuk dari 4 power window ini yang auto hanya di sisi driver ya. Auto tuh naik turun sendiri itu maksudnya. Terus di sini ada untuk electric mirrornya. Di sini sudah elektrik, sudah menggunakan retract. Jadi bisa dilipat dari dalam. Jadi kalau misalnya papasan di jalan sempit dengan mobil, kita nggak perlu buka kaca, lipat sendiri, tapi kita cukup pencet dari sini, maka dia akan terlipat sendiri gitu. Nah, terus kemudian di sini untuk kursi pengemudi dia sudah menggunakan electric seat ya. Di sini ada untuk maju mundurnya, terus naik ini head adjusternya juga sudah lengkap. Ini untuk electric seat sendiri ini sudah ada di sisi pengemudi dan sisi penumpang. Jadi kita nggak perlu pakai handle lagi untuk maju mundur atau menaik turunkan supaya mendapatkan posisi pengemudi yang enak. Nah, terus kemudian di sini di sini speaker di depan ya, speaker depan. Terus di sini untuk tombol-tombolnya sendiri ini untuk mungkin sensor ini ya parkir. Terus ini untuk mengaktifkan pembuka bagasi dari dalam. Terus ini untuk apa ya, supaya nggak licin apa sih namanya itu fiturnya, nanti bisa dicari sendiri deh. Terus di sini untuk pengaturan trip meter sama keterangan lampu ya. Di sini ada untuk isi AC sebelah kanan pengemudi. Nah, ini fitur dari setirnya sendiri sudah menggunakan banyak tombol ya. Di sini untuk audio steering switch-nya juga sudah dilengkapi, sudah ada. Terus di sini untuk mengatur ini kan mode mesinnya bisa mode eco atau accelerate, karena di sini sudah menggunakan CVT Xtronic, jadi bisa dipengemudikan secara manual juga. Nah, terus di sini untuk setirnya sudah menggunakan tilt steering, dimana bisa naik turun dan teleskop. Ya, jadi bisa maju mundur. Jadi ini makin mempermudah kita untuk mendapatkan posisi mengemudi yang sesuai dengan kita gitu. Jadi ini udah lengkap ya, karena sudah fiturnya banyak gitu ya di X-Trail ini. Jadi sudah kayak fitur, tidak seperti mungkin X-Trail yang lama. Nah, kemudian di sini sudah dilengkapi start stop engine menggunakan kunci immobilizer. Nah, kuncinya kayak begini ya. Jadi ini cukup dikantongin aja, kita udah bisa buka pintu mobil. Oke, kita coba nyalain ya. Untuk mobil ini tinggal tekan rem,
tekan stop engine button. Oh, oke. Tuh, jadi di sini untuk fitur-fiturnya seperti petunjuk bensin, temperatur, kecepatan, terus juga ada untuk ini ya, layar petunjuk lah. Jadi misalnya ada pintu kebuka atau waktunya servis atau apa, di sini bisa dilihat ya gitu. Jadi cukup lengkap sih. Jadi nanti kalau misalnya udah waktunya servis, di sini akan menunjukkan penggantian oli kapan, ini servis kapan. Di sini ada lengkap gitu. Terus di sini juga untuk audionya sendiri sudah dilengkapi dengan USB, aux, dan untuk slot lighter juga ada, untuk ngecas juga ada gitu ya. Jadi di sini udah cukup lengkap. Ini tinggal nyalain aja. Jadi nanti fiturnya kita tinggal atur aja medianya. Di sini ada apa? Ada aux, iPod, terus kemudian radio, CD, dan USB. Jadi sudah cukup lengkap. Terus di sini untuk AC-nya sendiri sudah menggunakan dual zone climate control ya. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan kita bisa atur suhunya sesuai dengan tingkat pendinginannya gitu ya. Jadi kiri misalnya mau 20 derajat, kanan mau 24 derajat, itu bisa diatur dari sini semua. Karena dual zone ya, satu zone sendiri masing-masing. Di sini ada modenya ya, bisa dilihat ini modenya cukup lengkap, mode AC-nya. Terus kemudian ini untuk kecepatan speed fan AC-nya. Terus ini bisa mode auto ya, kalau misalnya kondisi lagi panas banget kita mau setting, tinggal nyalain auto, nanti dia akan menyesuaikan sendiri baik putaran anginnya atau temperaturnya. Nah, untuk transmisi sini menggunakan Xtronic CVT, jadi bisa di mode manual ya. Di sini ada plus sama minusnya gitu. Terus kemudian di sini untuk penyimpanan dua botol. Terus di sini ada buat koin. Di sini ada kotak ya, cukup besar, bisa dilihat. Terus di sini juga ada kabel untuk lighter atau charger. Jadi di sini banyak untuk penyimpanannya, lumayan lah. Di sini ada penyimpanan besarnya di sini, ya, tapi nggak terlalu besar ya. Gitu. Jadi lumayan lah buat nyimpen gitu. Oke, terus di sini sudah menggunakan auto night and view, ya. Terus di sini untuk ada vanity mirror. Sudah dilengkapi dengan lampu juga di sisi pengemudi, di sisi penumpang juga sudah dilengkapi vanity mirror berikut lampu. Di sini untuk penyimpanan kacamata ya, biasanya untuk pengaturan lampunya ya. Di sini ada untuk baca lampu ini gitu. Jadi bisa diatur. Nah, jadi kalau ini bisa di penumpang aja atau bisa di pengemudi aja, bisa diatur gitu ya. Terus ini tadi yang Om maksud dengan kamera 360 ini akan berfungsi pada saat kita pindah ke R. Nah, bisa dilihat ya. Ini 360 ini maksudnya dari semua kondisi mobil itu terlihat, baik depan, kiri, kanan, belakang terpantau. Jadi kalau mau parkir tuh enak. Terus kameranya juga pun ada. Jadi sistem kamera 360 ini akan memberikan warning apabila ada bagian posisi mobil yang dekat dengan tembok ataupun mobil lain, dia akan bunyi gitu. Inilah salah satu keunggulan dari kamera 360. Kita gampang banget untuk mengendalikan mobil pada saat parkir, terutama di space parking yang tidak terlalu luas gitu. Ini yang makanya dilengkapi dengan kamera 360. Nah, itu akan ada setelah pada saat posisi mundur. Oke. Terus kemudian apalagi ya, untuk bagian interior sih kayak Om cukup ya. Ini juga yang tadi electric seatnya bisa maju mundur, naik turun ya, jadi sudah otomatis semua gitu. Oke, ini untuk bagian depan cockpit. Oke, kita ke bagian belakang untuk kelegaan ruangannya seperti apa. Oke. Nah, ini untuk bagian belakang sendiri, sini tidak seperti bagian depan ya. Yang di atasnya hard plastik, di sini soft touch hard plastik. Di sini ada aksen kayak apa ya? Karbon ya. Karbon. Di sini penyimpanan botol, ini speaker. Nah, ini posisi
pengemudi ini posisi pengemudi saya dengan tinggi 170 cm. Kita lihat kelegaan ruangan dari X-Trail ini. Oke, ternyata ruangannya cukup lega ya. Ini dengan posisi pengemudi saya masih banyak space sekali. Jadi terlihat perubahannya di X-Trail T32 ini lebih lapang untuk interiornya. Posisi penumpang belakang jauh lebih nyaman gitu ya, lega, dan kakinya masih bisa dilurusin sampai posisi begini. Terus di sini ada untuk AC ya. Untuk AC jadi kayak blower di belakang. Kalau biasanya kan minibus di atas, tapi ini di sini. Dan semburannya cukup kenceng ya. Jadi bisa lebih cepat memaksimalkan pendinginan untuk penumpang belakang. Terus di sini juga bisa buat 3 penumpang, tapi kalau misalnya lagi 2 penumpang, di sini kita bisa tarik. Oke. Jadi armrest. Nah, jadi armrest di sini bisa muat 2 botol minum ya. Jadi kalau misalnya mau minum, males di sini, bisa taruh sini. Dan ini untuk misalnya 2 penumpang di belakang jauh lebih santai begini, ya Kak. Gitu. Oke, untuk bagian belakangnya ternyata cukup luas. Terus untuk dari sisi keamanan sudah dilengkapi tiap penumpang itu seatbelt ya. Jadi nggak usah khawatir, di penumpang belakang pun diperhatikan untuk dari sisi keamanannya untuk penumpang. Gitu. Oke, kita lihat di bagasinya. Oh iya, untuk X-Trail ini adalah 7-seater ya. Jadi bisa muat 7 penumpang, tapi mungkin untuk penumpang belakang tidak disarankan penumpang dewasa, mungkin sempit ya. Apalagi untuk perjalanan jauh, kasihan kakinya nekuk ntar. Tapi kalau misalnya untuk anak kecil masih worth it lah. Tapi kalau misal pun memaksakan untuk penumpang dewasa duduk paling belakang, paling bisa disetting untuk kursi tengahnya maju ke depan sedikit, jadi ruang kakinya jauh lebih lega. Oke, untuk bagasi sendiri ini sudah dilengkapi oleh power back door. Apa itu power back door? Itu jadi kita bisa membuka pintu bagasi hanya dengan 1 pencetan saja, seperti ini. Nah, oke kan? Kita nggak perlu capek buka, naikin, turunin gitu kan. Nah, ini adalah X-Trail ini sudah dilengkapi oleh power back door. Oke, untuk posisi bagasi sendiri, kalau kursi terlipat di bagian belakang ini cukup luas ya, bisa dilihat. Ini bisa menampung mungkin 4 koper besar bisa. Karena ini adalah fitur untuk penutup bagasi ya. Jadi kalau misalnya kita nyimpan laptop atau apa, kita bisa tarik ini. Jadi orang tidak bisa melihat isi dari bagasi si penumpang mobil gitu. Terus di sini karena 7 penumpang, di sini sudah dilengkapi seatbelt juga ya. Nah, cuma ini kalau mau menaikkan kursi, ininya harus dilepas dulu nih, gengs. Ya, karena ini posisi sudah begini, jadi om dulu nggak mau repot lah ngelepasin, gitu ya. Oke, di sini tersedia penyimpanan kayak untuk toolkit ya. Di sini ada, ban serepnya ternyata di dalam, bisa dilihat ya. Ban serepnya di dalam. Jadi untuk penggantian ban sendiri simple, kita tidak perlu mengeluarkan ban dari bawah, biasanya di engkol bannya baru turun. Dan keunggulan ban serep di dalam adalah tidak kena cipratan air hujan. Oke. Nah, sini untuk kursinya ini bisa dilihat, kursinya menggunakan bahan kulit sama juga ya. Sudah dilengkapi dengan seatbelt juga untuk semua penumpang gitu. Jadi untuk sini sih kayaknya oke lah ya. Oke, ini untuk bagian bagasinya. Nah, sekarang kita tutup lagi hanya menggunakan 1 tombol saja, seperti ini. Oke, jadi teknologi mobil zaman now ya begitu ya. Bagasi bisa buka otomatis hanya dengan 1 sentuhan saja. Oke, sekian untuk bahas dari sisi interior X-Trail T32. Selanjutnya kita lihat bagian mesinnya. Oke.
Ini adalah bagian mesin dari XL-T32. Tipenya saya lupa, nanti akan saya jelaskan di deskripsi ya. Untuk spek mesinnya, berapa horsepower-nya, berapa torsinya. Nah, ini tipe mesin 2500 cc bensin ya. Karena ini teknologi mesinnya sudah mesin sekarang, jadi untuk bahan bakarnya minimal menggunakan Pertamax lah. Karena kalau dikasih Pertalite dia kasihan nanti ngelitik gitu ya. Untuk konsumsi bensin ya mungkin standar lah ya, standar 200 cc itu antara 110 sampai dengan 18 lah, tergantung cara mengemudinya gimana. Tapi untuk luar kota mungkin ini bisa lebih irit, mungkin 112 atau sampai 115 tergantung bagaimana cara membawa kendaraannya. Oke, untuk mesin sendiri Om Glo tidak akan membahas terlalu spesifik, tapi nanti Om Glo akan melampirkan spek mesin dari XL-T32 ini. Oke. Oh ya, satu lagi yang banyak pertanyaan dari banyak penonton. Ini mobil pajaknya berapa sih kira-kira? Oke, kita lihat ya pajaknya berapa. Oke, pajaknya sendiri X-Trail 2014 2500 cc. Di sini terlihat ya pajaknya. Untuk pajaknya sendiri 5 juta maaf, ini yang ini ya. 5.365.500 ditambah SWL KJJ-nya 143. Jadi sekitar 5,5 juta per tahun untuk pajak mobil dari Nissan X-Trail T32 ini. Wajar lah ya. 2014 ini kan termasuk kategori mobil untuk menengah ke atas, yaitu SUV, di mana dia head to head-nya dengan CR-V. Jadi bagi Om Glo, bagi Sobat Glo yang ingin mencari SUV, ini bisa salah satu menjadi alternatif selain dari Honda CR-V. Karena fiturnya pun tidak kalah dengan CR-V. Dan bentuknya jauh lebih maco yang ini sih, kalau menurut Om Glo ya. Tapi nggak tahu lah, itu kan balik lagi selera dari Sobat Glo gimana nanti. Nah, unit ini dijual, nanti bisa langsung hubungi Om Julio di showroom Ayung Auto 88 ya. Ini terletak di Mall Season City di lantai P5. Jadi nanti kita cantumkan juga nomor telepon sama IG-nya dari Om Julio dari Ayung Auto 88 ya. Oke, sekian dari Om Glo, terima kasih, salam otomotif. I got some pillows in the Chevy.